Jangan sampai seperti si Kabayan ya, sholat terus ruku sujud kentut terus dilanjutin, ditegur sama temannya, Kabayan kamu tadi sholat kentut, batal tuh. Enggak batal, kamu kan kentut. Enggak, emangnya kenapa kamu enggak batal? Karena saya enggak wudhu dulu. Kira-kira kalau sholatnya enggak wudhu dulu, kentutnya batal tidak? Tidak batal, karena sholatnya juga tidak sah. Karena syarat sah sholat itu adalah bebas dari hadas kecil. Nah, ini pertama, wudhu yaitu wudhu qoblat ta'am. Yang membiasakan wudhu sebelum makan, maka akan Allah jauhkan dari kefakiran. Siapa mereka yang hidupnya tidak pernah kekurangan? Bukan mereka yang banyak duitnya, tapi Allah selalu mencukupi kebutuhannya saat dirinya tidak punya apa-apa. Rahasianya apa? Rahasianya membiasakan wudhu sebelum makan. Mudawimu alat toharoh, mulai Ramadan tahun ini biasakan, rasakan nikmatnya dalam keadaan wudhu. Jadi kalau sebelum makan kita sudah terbiasa wudhu, Allah jauhkan kita dari kefakiran. Nggak ada ceritanya kekurangan makan, nggak ada ceritanya nggak ada beras, nggak ada uang di rumah. Pasti ada jalan keluar, selalu dicukupkan. Maka para bapak, para ibu, para semuanya, ya, biasakan mudawimu alat toharoh. Kita akan pasti datang kesulitan kepada kita, tapi kebiasaan wudhu sebelum makan insya Allah menghindari kita dari kefakiran. Kenapa kita harus menghindari dari kefakiran? Kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran mendatangkan kekufuran. Marah-marah sama Allah, ya Allah saya sudah ibadah tapi kunaon hese wae, apa dosa hamba, padahal mah loba dosa nate. Jadi biasakan wudhu. Wudhu itu subhanallah ya, amalan ringan tapi pengaruhnya dahsyat. Amalan yang dianggap sepele padahal pengaruhnya luar biasa. Jika saja dalam satu rumah tangga ini selalu wudhu, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, insya Allah akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terus kumaha lamun keur wudu paantel kulit lalaki jeung kulit awewe, suami jeung istri. Anggap batal saja. Kenapa kok batal? Kan suami istri mahram. Suami istri itu bukan mahram. Suami istri itu adalah ajnabiyyi. Mahram itu adalah ibu, paman, adik, kakak, gitu ya. Terus saudara-saudara yang haram dinikah itu mahram. Maka tidak boleh nikah dengan adik, tidak boleh nikah dengan bibi, tidak boleh nikah dengan mahram. Karena mahram itu adalah seseorang yang satu turunan dan tidak boleh dinikah, haram dinikah. Itu disebut mahram. Maka paantel kulit dengan ibu tidak batal, dengan adik tidak batal, dengan anak tidak batal, dengan kakak tidak batal, dengan keluarga yang mahram tidak batal. Tapi kenapa istri jadi batal? Karena ajnabi. Justru istri ini bisa ditikah karena dia bukan mahram. Maka kenapa batal dalam bab wudu? Karena dia bukan mahram, dia ajnabi. Mahram itu setelah dia jadi ditikah jadilah mahram. Tapi kan ada riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kening istrinya sebelum berangkat ke masjid. Betul, itu hadisnya sahih dan bisa dijadikan pegangan bagi kita. Tapi kita harus mengikuti kepada pendapat jumhur ulama bahwa status istri adalah ajnabiyyi, orang lain, sehingga batal wudunya ketika paantel kulit. Tapi kalau paantel kulitnya dihalangi sama kain, batal enggak? Enggak batal. Kalau terhalangi sama benda sesuatu, misalnya gitu ya, mau salaman tapi kita takut batal, misalnya pakai kain boleh. Apa aja yang tidak membatalkan kalau bertemu dengan kulit istri, kulit suami?
Pertama, benda atau sesuatu yang tumbuh dalam tubuh kita tidak menjadi batal kalau kita memegangnya. Contoh rambut, megang rambut istri karena loba kutuna. Wah, yo kutuna meurepan lawan tong mah misalnya ditonjok we. Nanti batal. Kenapa? Karena rambut itu benda mati. Makanya kalau rambut terbakar tidak terasa sakit, paling bau hangit. Apalagi yang boleh gigi. Hayang-hayang teh ngaragap istri tapi sieun batal geus we gigina diusapan. Eta ge lamun gigina coploknya anu geus kaluar. Nah, kan gitu ya. Jadi gigi, terus lagi apa? Ya rambut, gigi tidak batal. Nah, jadi orang yang punya hadas kecil diwajibkan untuk wudhu ketika dia mau melakukan sholat fardu. Tapi sunnah kita membiasakan wudhu, mudawimu ala taharah. Yang kedua, keutamaan wudhu nih, seperti orang yang membiasakan wudhu sebelum tidur nih wudhu dulu kita, insya Allah terhindar dari mati su'ul khatimah, dijauhkan dari kematian yang buruk, dijauhkan dari kematian yang jelek yang bisa membuat merusak amal semuanya kita. Maka biasakan sebelum tidur wudhu dulu. Masalah nanti pada saat tidur batal itu mah bukan urusan kita, dah pasti batal keur tidur mah dah hitut atuh. Makanya jangan heran kalau yang tidur itu tiluhur keluar udara, ti handap keluar udara, nu mata celana dalam sok barolong teh sigana mah kahitutan. Itu meni bolong gitu ya, hitutna mengandung gas beracun. Nah kira-kira gitu ya. Jadi pertama, lamun ngabiasakeun, jika kita membiasakan wudhu sebelum makan terhindar dari kefakiran. Yang kedua, membiasakan wudhu dari sebelum tidur terhindar dari kematian su'ul khatimah, buruk di akhir kemudian. Auzubillahi min dalik. Yang kedua, yang mengharuskan orang mandi di atas tingkatan wudhu ada mandi, disebut dengan mandi wajib. Apa sebab-sebab mandi wajib? Pertama, karena hadas besar. Hadas besar ini mewajibkan mandi. Seorang perempuan haid menstruasi maka wajib mandi setelah bersih haidnya. Ibu-ibu melahirkan karena sudah mengeluarkan darah begitu banyak maka wajib setelah melahirkan mandi wiladah namanya, mandi karena melahirkan. Ada mandi karena sudah tutup nifas itu adalah darah pasca melahirkan. Ada lagi misalnya yang sudah memenuhi kebutuhan suami istri, hadas besar berarti mandi wajib. Ada lagi yang menjadikan wajib mandi itu adalah kematian. Makanya kenapa orang yang meninggal harus dimandikan dulu? Karena sederhananya begini, ada domba katabrak mobil, maut atau paeh lah domba mah. Paeh domba teh, maka karena dia tidak sembelih, status domba ini jadi bangkai. Karena statusnya jadi bangkai, maka tubuhnya jadi najis. Karena najis tidak boleh dimakan. Wah nyaah ya orang sate we domba na ya kalau nyaah tadi katabrak, enggak boleh karena itu mati bukan disembelih. Ada misalnya sapinya karena diputuskan ngalamun maut. Wah iya sapi stres, lebar ya, gimana bisa nggak dimasak? Karena dia matinya bukan disembelih, maka statusnya jadi bangkai. Karena bangkai berarti statusnya najis. Karena najis tidak boleh dimakan, haram. Yang boleh dimakan itu yang disembelih. Segala sesuatu yang mati kecuali hewan yang ada di laut maka statusnya jadi najis. Karena najis tidak boleh dimakan kecuali hewan laut. Nah manusia juga begitu meninggal status tubuhnya itu adalah bangkai. Karena statusnya bangkai berarti mengandung najis. Karena mengandung najis sebelum disolatkan wajib hukumnya dimandikan dulu. Kok dimandikan sih enggak diwudukan? Karena memang hadasnya hadas besar. Penyebab hadas besar salah satunya adalah kematian. Jadi nggak bisa tuh mayit cenah mandi sorangan tuh bisa tuh dasieun ya. Nanti kumaha hirup sorangan gitu ya. Jadi kenapa mayat itu harus dimandikan menjadi salah satu fardu kifayah? Karena
salah satu penyebab seseorang itu menjadi najis adalah kematian. Hewan yang mati karena tertabrak, karena ngalamun, karena kena racun, bukan disembelih, itu jadi statusnya bangkai. Karena statusnya bangkai maka najis, karena najis tidak boleh dimakan. Manusia juga yang meninggal begitu. Makanya banyak orang yang menyesal kalau ada yang meninggal karena corona. Kenapa tidak dimandikan, tidak disolatkan? Sebagian ulama ada yang berpendapat itu adalah termasuk penyakit taun, karena penyakit taun disebut dengan syahid. Karena matinya mati syahid, maka tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Nah, cuman bagi kita, kenapa orang yang meninggal itu harus dimandikan? Karena dia statusnya sudah mayat dan menjadi bangkai. Karena statusnya jadi bangkai berarti mengandung najis. Karena mengandung najis yaitu hadas besar, maka wajib dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Karena mau disolatkan. Gak mungkin kita yang menyolatkannya suci sementara yang disolatkannya masih berstatus najis. Inilah hikmahnya kenapa ada wudhu, kenapa ada mandi wajib. Sunnah mandi wajib disegerakan bagi yang hidup, begitupun bagi yang meninggal. Sunnah kita mudawimu ala thaharah, membiasakan wudhu dalam keseharian. Maka para bapak, para ibu, para santri biasakan batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Siapa tahu jika kita menjaga wudhu, walaupun Allah takdirkan wafat dalam keadaan suci dan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil, Allah ringankan hisab dan dosa kita. Amin ya robbal